Seperti yang kalian dengar, jenis Pokemon ini hanya memiliki satu tipe saja dalam pertempuran. Dan nyatanya, Pokemon dengan satu tipe jumlahnya lebih sedikit bila dibandingkan dual type Pokemon. Jelas keunggulan tipe ini berada pada jumlah kelemahan dan kelebihan yang mudah dipahami. Umumnya juga Pokemon dengan satu tipe sangat bergantung pada kondisi tertentu untuk memenangkan pertandingan. Mereka lebih baik menghindari tipe-tipe yang menghantam hidup mereka. Dan ini sudah menjadi bagian terpenting bagi Pokemon. Seperti biasa, ada seseorang yang meminta, "Bang, Pokemon monotype terkuat non-gimmick." Karena kamu mintanya non-gimmick, jadi tentu aku akan membagi menjadi dua untuk keadilan, yaitu 5 Pokemon untuk Pokemon monotype biasa terkuat dan 5 Pokemon monotype legendary terkuat. Jadi mari langsung saja kita masuk ke daftarnya. Let's go! Sylveon. Sekali-kali kita kenalan dengan salah satu Pokemon biasa dengan tipe Fairy yang merupakan evolusi dari Eevee. Sylveon yang juga cantik menyediakan kekuatan yang juga baik. Kelembutan dari Pokemon ini adalah unsur terindah yang bisa trainer miliki. Dalam segi kekuatan, Sylveon memiliki lumayan banyak keuntungan, apalagi fakta ia adalah salah satu awal di mana tipe Fairy muncul. Bahkan akan sangat mudah bagi orang-orang untuk mengingat Pokemon ini hanya dengan menyebutkan Pokemon tipe Fairy. Tentu Evolution punya total statistik yang besar, dan Sylveon memiliki special attack dan special defense yang mumpuni. Hal ini membuat ia menjadi salah satu Pokemon yang cukup baik dengan satu tipenya. Haxorus. Bukankah pantas bagi Haxorus untuk diakui dalam segi kekuatan? Pokemon ini bahkan punya fisik yang cukup keras dan kuat sebagai Pokemon tipe Dragon. Bagi sebagian orang yang tidak terlalu mendalami Pokemon, ya tampaknya mereka akan mengira Haxorus adalah Pokemon yang termasuk legendary. Dan sepakat untuk mengatakan jika ia juga sangat kuat. Haxorus yang bertipe Pure Dragon pastinya punya lebih banyak keunggulan dengan total base statnya yang juga mendukung. Apalagi naga memang dikenal akan kekuatannya yang besar. Haxorus sendiri punya jumlah attack yang benar-benar sangat tinggi. Hal ini juga membuat ia mampu melancarkan move yang biasanya dipatahkan oleh ability tertentu. Jadi tentu Haxorus sangat-sangat kuat. Electivire. Menjadi Pokemon dengan pure electric, Electivire akan sama dalam menerima kelemahan, yaitu hanya memiliki satu kelemahan saja. Inilah keuntungan saat mendapatkan tipe elektrik. Memungkinkan kamu memperhatikan satu kelemahannya dan lebih mampu dalam memaksimalkan potensi dari kekuatannya. Electivire memang cukup kuat dengan total statistiknya yang juga besar. Memiliki beberapa akses ke move berbeda dan memaksimalkan attack dan speednya yang tinggi dari dirinya ini. Ia juga tidak akan mampu dilawan dengan move elektrik, karena ability-nya mampu menyerap move tipe yang sama dengan dirinya tersebut. Jadi ya, aman bagi dia untuk bertempur dengan tipe yang sama dengan dirinya. Titan. Dari namanya aja, kamu dapat menemukan unsur besar yang memungkinkan kamu melihat Pokemon ini memiliki kekuatan yang juga besar. Ya, bukan, sepertinya pertahanan tubuhnya yang sangat besar. Aku dan kamu tahu jika tipe Ice umumnya lebih banyak menerima kerusakan dari beberapa tipe pemukul. Tentu mereka dalam masalah besar bila harus berhadapan dengan tipe yang 2 kali lipat dalam membasmi mereka. Mereka benar-benar tidak memiliki resistensi yang baik juga. Titan yang bertipe Ice juga pastinya akan sangat kesulitan untuk bertahan jika saja ia tidak memiliki HP yang tebal. Ya tapi untungnya Pokemon ini punya HP dan attack yang berada pada kondisi yang baik. Belum lagi saat trainernya memaksimalkan move Ice mematikannya. Dijamin Pokemon ini akan sangat membantu dalam pertempuran. Dan HP yang tebal didukung dengan attack yang tinggi akan membuat kamu merasa aman ketika ia berada di depanmu. Slaking. Dibilang legendary tapi bukan, tapi dibilang bukan legendary juga kayaknya agak salah ya kan, karena statistik Slaking ini benar-benar tidak biasa untuk dirinya yang merupakan Pokemon biasa. Slaking memiliki jumlah statistik yang bahkan melampaui beberapa Pokemon legendary biasa lainnya. Ia juga bertipe pure normal. Alhasil ini membuat ia memiliki keunggulan dalam segi pertempuran. Memiliki kekuatan besar, Slaking juga memiliki kelemahan yang cukup besar. Tingkat kemalasan yang ia miliki dari dirinya ini tidak usah kalian tanya. Pokemon ini terkenal akan kemalasan yang ia lakukan. Jadinya meskipun kuat, ia harus berhadapan dengan kesombongannya dan mengakibatkan lawan mudah saja menjatuhkannya. Xerneas. Tipe Fairy diperkenalkan di generasi ke-6. Dan tipe ini langsung diberikan kepada Pokemon legendary bertipe Fairy pertama yang merupakan maskot Pokemon X, yaitu Xerneas.
Pokemon ini adalah lambang kehidupan, memberikan hidup abadi bagi mereka yang beruntung menemuinya. Selain itu, Xerneas juga memiliki penampilan yang sangat cantik. Kamu dapat melihat bagaimana tanduknya bercabang-cabang dan berwarna-warni. Tanduk inilah yang dipercaya menyimpan sumber kehidupan yang melambangkan jati dirinya sendiri. Dan kalau soal kekuatan, ya tentu jangan ditanya lagi. By one melawan Dragon juga kayaknya Xerneas bisa menghabisi 5 sekaligus. Kalau hoki tapi ya. Necrozma. Tidak ada yang menarik menurutku dari penampilan Necrozma. Terlalu biasa bagi dirinya yang merupakan Pokemon legendary dengan pure tipe Psychic. Tapi sepertinya aku akan tertampar olehnya saat ia memasuki beberapa alternatif formnya, termasuk Ultra Necrozma, yang tentunya tidak usah disebutkan ya satu-satu. Necrozma bahkan dipercaya bisa menghancurkan alam semesta hanya karena jika ia dalam kondisi marah. Nah loh, mau kabur kemana kalau memang ia melakukannya ya kan? Untungnya si Necrozma tidak terlalu sering muncul. Tubuhnya yang hitam pekat adalah bagian dari lambang kehidupannya yang juga suram. Kyogre. Tanpa air, bumi juga nggak akan senyaman itu untuk ditinggali oleh makhluk hidup. Karena ini adalah salah satu elemen terpenting dalam nafas kehidupan. Tentu Kyogre yang merupakan representasi dari Pokemon legendary tipe air memiliki jabatan yang besar di dunianya. Ia bahkan mampu menurunkan hujan yang bayangkan jika orang-orang dalam kondisi kekeringan diberikan berkat dari hujan tersebut. Dan aku juga tidak sedang membicarakan total statistiknya. Karena kalau berbicara hal tersebut, kamu pun bisa melihat seberapa besar jumlah statistiknya tersebut. Tapi bagaimanapun juga Kyogre telah memberikan elemen terpenting di dunianya. Jadi tentu ia memiliki kekuatan yang besar tersebut. Mewtwo. Otak dan otot adalah dua bagian yang sebenarnya berlawanan tapi juga bisa bersatu dalam kondisi berbeda. Maksudku terkadang ada dua pilihan bagi orang-orang untuk menjadi kuat. Pekerjaan yang berat memungkinkan ototmu berfungsi lebih besar. Namun pekerjaan yang cerdas memungkinkan kamu memaksimalkan setiap bagian dari otakmu. Dan ini digabungkan pada Mewtwo. Memiliki kekuatan yang sangat terkenal besar. Pada akhirnya memungkinkan ia melawan musuh tanpa rasa takut. Ditambah lagi saat ia mampu berpikir cerdas, membuat strategi yang tepat dan memaksimalkan kekuatannya dengan kecerdasannya. Arceus dan Mew. Mungkin ini kayak 11 Pokemon terkuat dengan satu tipe. Tapi anggap saja Arceus dan Mew adalah dua Pokemon yang seimbang sehingga tidak dapat disandingkan dengan Pokemon manapun. Arceus memiliki kemampuan dalam mengubah tipenya, dipercaya sebagai dewa di dunianya dan memiliki jabatan emas di franchise Pokemon. Sedangkan Mew sendiri mampu mempelajari dan meniru Pokemon manapun, dipercaya sebagai nenek moyang dari para Pokemon, dan juga sangat terkenal dengan kekuatannya yang bagaikan permata. Keduanya terdengar seimbang dalam segi kekuatan dan pengetahuan. Jadi tentu daripada aku memilih mereka di dua angka berbeda, mending gabungkan sebagai nomor satu yang terkuat. Karena memang begitulah adanya, dan bisa membuat beberapa Pokemon sebelumnya masuk di daftar ini. Dan itulah beberapa Pokemon monotype terkuat sesuai permintaan kamu. Yang pastinya ini pendapat pribadi. Kamu juga dapat menambahkan Pokemon yang menurutmu kuat. Aku melihat mereka berbeda dan kamu juga demikian. Kolom komentar adalah tempat untuk menuliskan pendapatmu. Baiklah, sampai di sini pembahasan kali ini. Seperti biasa, aku ucapkan terima kasih atas dukungan dari kalian yang membuatku tetap semangat membuat video-video terbaru tentang Pokemon. Dan terima kasih juga untuk request kalian. Maaf jika ada kesalahan kata atau mungkin ada kalimat yang kurang tepat. Mohon bantu koreksi aja ya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Aku pamit dulu. Dadah.